Oke, Pak Genta, dengan salah satunya di SIM Invest kan kita bisa ikut berinvestasi apa bisa diceritakan tentang SIM Invest ini sendiri Ya, bagaimana Pak? oke, SIM Invest sendiri itu adalah online trading platform ya, milik si PT Sinarmas Sekuritas yang sudah digunakan oleh ratusan ribu masyarakat di Indonesia. Nah, keunggulan SIM Invest sendiri itu antara lain seperti fee yang sangat kompetitif, terus juga memiliki loyalty point ya, berupa star point ya namanya. Setiap transaksi ada star point-nya dan memiliki daily research yang dapat diakses dengan mudah di dalam aplikasi itu sendiri. Nah, keunggulan lainnya sendiri itu seperti proses registrasi yang cepat dan mudah. Itu tinggal kita download di Play Store atau di Apple Store ya. Itu dan kita langsung bisa buka opening account dan kita bisa langsung daftar. Mungkin bisa langsung dicoba. Kalau di SIM Invest ini Pak, bentuk investasi apa yang paling diminati? Karena SIM Invest saat ini memang baru menawarkan untuk investasi di saham ya. Nah, kedepannya juga akan dibuka untuk kesempatan berinvestasi di macam-macam reksadana. Jadi saat ini memang kita masih fokus di saham dulu. Gitu ya Pak. Berarti memang saham ini untuk beberapa tahun terakhir sangat diminati ya Pak, karena SIM Invest saja fokusnya di saham dulu ya. Ya, kira-kira seperti itu, Mbak. Hmm. Terus kemudian buat Sobat Metom yang masih ingin tanya soal dunia investasi, yang baru mau coba-coba, jangan ragu buat tanya di kolom komentar ya. Terus kemudian kita, Pak, kalau tadi Bapak bilang kan selain saham, kripto juga diminati nih ya Pak ya, Ya. akhir-akhir ini. Perbedaan sangat signifikan di antara keduanya, bisa dijelaskan Pak Gerta? Jadi memang kalau kita lihat sebenarnya kalau saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Nah, jadi memang arah dari pergerakan saham biasanya itu sangat inline, sangat searah dengan bagaimana kinerja dari suatu perusahaan yang kita invest. Contoh Hmm. misalnya pendapatannya mereka naik, atau mungkin dari segi earnings-nya mereka naik, nah itu yang membuat pergerakan saham mereka biasanya naik atau turun. Tapi kalau kripto itu merupakan seperti aset, emas yang bisa dibilang dalam bentuk digital ya. Nah, naik atau turunnya kripto sendiri itu memang lebih dipengaruhi oleh supply dan demand. Jadi kalau misalnya supply-nya itu berlebih dan demand-nya mungkin itu mengecil, tentu pergerakan harganya akan turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, memang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini harga kripto juga mengalami penurunan ya. Itu disebabkan juga kenaikan dari cryptocurrency sendiri dari 2020 hingga sekarang yang cukup signifikan memang karena adanya likuiditas yang cukup besar dari bank sentral dunia ya seperti US, adalah the Fed dan lain-lain, itu yang menyebabkan supply dari uang kartal atau uang M2 sendiri ini jadi cukup banyak, sementara total crypto aset itu sifatnya sedikit ya, jumlah supply-nya sedikit. Itu yang menyebabkan imbalances yang akhirnya kripto itu mengalami kenaikan. Namun, kedepannya sendiri, the Fed juga akan melakukan quantitative tightening atau mengurangi jumlah uang yang beredar, sehingga total dari uang beredar dibandingkan dengan jumlah kripto, itu juga akan semakin menuju balances ya, sebelumnya imbalances ya. Itu yang menjelaskan kenapa harga kripto akhir-akhir ini juga mengalami koreksi. Kayaknya seperti itu. Gitu ya Pak. Nah, kembali ke saham ya Pak, karena kan ini ibaratnya lagi jadi primadona saham. Kalau menurut pandangan Pak Genta sendiri, kenapa sih orang sekarang dominasinya di saham? Padahal kan kalau seperti kita tahu investasi, mungkin generasi sebelum kita kebanyakan investasinya di deposito, reksadana. Menurut Bapak tren untuk mengambil investasi di saham ini bakal semakin berkembang atau gimana nih Pak kalau melihat perkembangan saat ini? Ya, jadi memang kalau kita lihat kenapa minat pada saham itu cukup tinggi. Bahkan tidak hanya saham ya. Investasi bodong kenapa ibaratnya ketika kita tahu dari 2008 hingga 2018 berdasarkan data OJK itu bahkan potensi ya kerugian dari investasi bodong itu bisa mencapai sekitar 88 triliun seingat saya ya. Itu cukup besar. Tapi kenapa kok masih mereka banyak menaruh investasi bodong ini dan mereka banyak yang tertipu gitu ya. Apakah karena mereka literasinya kurang atau mungkin
mereka memang senang dibohongi, enggak juga. Karena memang keuntungan yang cukup tinggi itu menjadi daya tarik dari masyarakat ya. Nah, tapi memang kadang masyarakat yang perlu diingatkan adalah bahwa setiap keuntungan yang tinggi biasanya diikuti dengan resiko yang cukup tinggi pula. Nah, masyarakat sendiri kadang lebih tergiur dengan keuntungan yang cukup tinggi tersebut tanpa mempertimbangkan resiko. Dalam beberapa year to date ya, dalam setahun terakhir memang saham sendiri itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Itu yang membuat masyarakat itu akan mengalami ketertarikan ya. Begitu juga di tahun 2020 ketika kenaikan saham itu juga cukup fantastis, itu yang menjelaskan kenapa saham sendiri itu cukup diminati ya di tahun 2020. Namun balik lagi, ketika saham itu mengalami kenaikan dan terus mengalami kenaikan dan akhirnya harga saham itu menjadi mahal, tentu biasanya risk and reward-nya menjadi tidak seimbang. Nah, itulah yang perlu dicermati oleh para investor ya. Jadi harus lihat-lihat juga ya Pak, jangan cuma ikut-ikut tren yang lagi naik saat ini ya Pak ya. Kalau untuk investasi di saham sendiri, kebanyakan untuk para karyawan pemula ini, mereka memilih berinvestasi saham di jenis perusahaan apa nih Pak? Kalau melihat dari SIM Invest sendiri. Ya, jadi memang kalau kita lihat, sebaiknya untuk membeli saham, belilah saham yang untuk pemula biasanya beli yang saham big cap atau kapitalisasi besar ya. Biasanya top 10 market cap terbesar dari suatu company. Nah, atau juga bisa masuk ke saham-saham LQ45 atau yang memiliki likuiditas yang cukup baik ya. Itu bisa dilihat di berbagai website, daftar saham LQ45 saat ini seperti apa, dan itu bisa menjadi pilihan ya. Dan tentu kuncinya adalah berinvestasi di saham adalah diversifikasi. Jangan berinvestasi hanya pada satu jenis saham atau satu sektor. Karena setiap saham ataupun setiap industri memiliki cycle-nya sendiri-sendiri. Jadi itulah kenapa kita perlu melakukan diversifikasi ke berbagai saham ya, agar jika salah satu saham kita mengalami penurunan, saham lain mungkin bisa memiliki kinerja yang lebih baik, dan kira-kira seperti itu. Berarti kalau misalnya kita mau berinvestasi dalam bidang apapun, memang harus cermat untuk melihat jenis investasi kita ya Pak. Ya. Kalau selama ini berdasarkan penglihatan Bapak atau analisis Bapak, kesalahan kebanyakan investor pemula itu apa sih Pak? Baik dia di yang dengan sedikit risiko maupun high risiko. Kebanyakan kesalahan umum para investor pemula apa nih Pak? Nah, jadi memang kesalahan investor pemula kebanyakan mereka tidak melihat dari konsep dasar investasi itu sendiri ya. Di mana mereka tidak melihat tujuan investasinya untuk apa. Yang kedua, dia tidak melihat profil resikonya. Nah, karena dua hal tersebut itu yang membuat kita juga lebih fokus dan lebih rasional terhadap investasi kita. Kesalahan dari para investor adalah mereka kadang tidak bersikap rasional ya terhadap investasi mereka. Itu yang memang membuat tidak hanya investor pemula, bahkan kadang investor-investor yang sudah lama itu juga kadang melakukan irasionalitas tersebut. Kenapa? Karena mereka kadang mengabaikan dua hal tersebut, tujuan investasi dan profil resiko mereka. Sehingga mereka kadang ketika harga tinggi, mereka malah membeli karena ingin ikut-ikutan, ingin mendapatkan return seperti teman-temannya. Tapi ketika market lagi turun atau apa, sebenarnya itulah kesempatan untuk membeli, mereka malah tidak ikut membeli, malah takut ya. Karena mereka tidak melihat tujuan investasi mereka maupun profil resiko mereka. Jadi kalau mau bersaham, apakah ada rumus khusus atau pakai insting aja nih Pak? Memang tidak ada rumus khusus ya terhadap untuk investasi saham seperti apa. Jadi teori yang menurut saya yang paling benar adalah tidak ada teori yang benar di capital market. Nah, jadi capital market sendiri itu sifatnya adalah tidak pasti, uncertain ya. Tidak satu-satunya kepastian dalam capital market adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi kita harus terus menggali, menambah ilmu, wawasan, dan informasi lain-lain ketika kita ingin mulai berinvestasi di capital market sendiri. Nah,
Jika pertanyaannya, tentu kapan masuk saham yang paling baik? Saya harus memberikan suatu data yang menurut saya itu cukup bagus. Ketika market itu mengalami fluktuasi yang cukup naik turun yang cukup tinggi, sebaiknya kita cara berinvestasi atau strategi investasi yang cukup tepat adalah dengan melakukan rupiah cost averaging atau melakukan investasi tiap bulan secara konsisten. Jadi tidak berinvestasi dalam jumlah besar ke satu timing yang atau timing di depan atau seperti apa, tapi lebih melakukan investasi secara cicil beli atau bertahap. Itu salah satu strategi investasi yang biasa dilakukan jika market itu mengalami volatile atau uncertainty-nya cukup tinggi. Jadi sebaiknya continue rutin gitu ya Pak ya. Oke oke menarik. Uh, Sobat Metum, kalau misalnya ada pertanyaan seputar investasi atau yang baru mau coba-coba dan masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom pertanyaan ya. Kalau untuk Pak Genta sendiri, kira-kira memberikan saran apa nih Pak untuk para karyawan yang baru mau join investasi? Kalau dari segala penjelasan Bapak. Ya, jadi memang berinvestasi itu tips berinvestasi ya. Yang pertama, selalu sisihkan sebagian dari pendapatan kita itu untuk berinvestasi. Yang kedua, tentukan tujuan investasinya untuk apa. Mana yang untuk pensiun, mana yang mungkin untuk kebutuhan sekolah anak, mana yang mungkin untuk kebutuhan jangka pendek. Nah, yang ketiga, tentukan profil resiko kita. Jika kita ternyata tidak kuat ya melihat mungkin harga saham mengalami penurunan atau mungkin naik dan lain-lain, itu tentu kita sesuaikan. Jangan sampai kita berinvestasi tapi kita sendiri tidak nyaman. Kira seperti itu, Mbak. Menarik banget ya nih tadi pembicaraan kita soal investasi, dan berulang kali Pak Genta tadi bilang kalau misalnya Sobat Medcom mau mencoba investasi, pastikan tahu tujuan investasi dan profil risikonya ya Pak ya. Ya. Dan kalau bisa melakukan investasi secara rutin setiap bulan, menyisihkan dari gaji dia. Nah, mungkin saya ada tambahan juga, setiap terjadi koreksi ya di market ya, itu merupakan peluang. Jadi kalau nanti tiba-tiba ada market mengalami penurunan yang cukup dalam, itulah peluang ya. Karena kalau kita lihat secara historical, setiap ada koreksi yang cukup dalam biasanya disertai rebound setelahnya. Nah, itu yang mungkin juga kadang tidak dilakukan oleh para investor. Mereka cenderung justru lebih FOMO, fear of missing out. Ketika market naik, dia malah ikutan beli. Ketika market turun, dia malah ikutan jual. Akhirnya yang terjadi adalah dia beli di atas, jualnya di bawah. Tapi kalau dengan kita sudah mengetahui, oke, tujuan investasi kita buat jangka panjang. Market turun, kita beli. Market naik, kita mungkin cicil beli, dan lain-lain terus. Sampai hingga mungkin di satu titik, kita merasa, oh ini adalah hasil investasi kita. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin tips yang terakhir adalah berinvestasilah sejak dini. Nah, saya pernah ada hitung-hitungan di mana ada investor A dan investor B, dia memiliki cara investasi yang berbeda. Investor A mulai berinvestasi pada umur 18 sampai dengan umur 33 tahun. Setelah itu hasil dia tidak menabung lagi atau tidak berinvestasi lagi sampai dengan umur 60 tahun. Dia berinvestasi 100.000 per bulan. Investor B itu justru sebaliknya. Dia tidak berinvestasi pada umur 15, tapi baru mulai di umur 33. Tapi dari umur 33 sampai 60, dia selalu rutin berinvestasi 100.000 per bulan. Nah, kalau secara hitung-hitungan kasar, maka yang dapat lebih besar apakah investor A atau B? Logikanya pasti yang B ya. Karena investor B itu berinvestasi dari umur 33 sampai 60, 27 tahun. Sementara investor A itu dari umur 18 sampai dengan 33 dan ditahan setelahnya ya, tidak menambah lagi. Tapi ternyata dengan asumsi imbal hasil itu 12% per annum atau setiap tahunnya, itu ternyata hasilnya cukup jauh, investor A lebih tinggi ketimbang investor B. Jadi, message dari cerita ini adalah semakin kita berinvestasi sejak dini, semakin lebih besar hasilnya. Semakin cepat, semakin baik berarti ya Pak ya, kalau untuk investasi ini.